this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. 3 bulan lamanya. 3 bulan itu diperlukan untuk bangsa Israel tiba di Gunung Sinai. Lalu setelah mereka sampai di Gunung Sinai, mereka mulai bertemu dengan yang namanya Allah. Mulai berjumpa dengan yang namanya sosok Allah di tengah-tengah mereka. Mereka mulai mengenal siapa Allah. Setelah mereka memasang kemah di kaki gunung, orang Israel tinggal di situ. Kurang lebih sekitar setahun lamanya. Disinilah Allah memberi 3 hal, 3 hal yang berharga kepada bangsa Israel, umat tebusan Allah. Hal yang pertama adalah perjanjian. Perjanjian yang diperbarui. Yang kedua adalah hukum moral. Yang ketiga adalah persembahan pendamaian. Selama kisah dari awal penciptaan sampai dengan keluaran, berulang-ulang Allah menyebut dirinya sebagai Allah yang membuat perjanjian dengan Abraham dan memperbaruinya dengan Ishak dan Yakub. Makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sedangkan peristiwa atau kitab Keluaran ini terjadi karena Allah ingat akan perjanjiannya. Perjanjian kepada siapa? Kepada umat pilihannya, umat tebusannya ini. Atau yang disebut dikenal dengan bangsa Israel. Sekarang masa pengungsian, masa perbudakan sudah lewat. Dan mulailah lembaran baru. Bayangan mengenai tanah perjanjian diucapkan lagi dan muncul di depan mata. Perjanjian yang sudah pernah diberikan kepada Abraham. Perjanjian akan tanah perjanjian. Di sini sudah tiba waktunya Allah meneguhkan kembali perjanjiannya atau memperbarui perjanjian itu. Dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 dikatakan, Allah berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Ini janji yang Tuhan beri. Perjanjian yang tadinya diberikan oleh Abraham, terus diberikan juga kepada Ishak, lalu diberikan kepada Yakub. Sekarang berlaku
di hadapan Musa. Perjanjian yang diperbarui. Oleh sebab itu yang namanya perjanjian dengan Allah adalah perjanjian yang everlasting. Selanjutnya, Allah memberikan hukum moral kepada umat Israel. Inti dari hukum moral itu adalah Dekalog. 10 perintah Allah yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Di dalam Alkitab itu diperluas dan ditambahkan dengan ketetapan lain. Untuk apa itu? Hal itu juga berasal dari Allah. Ketetapan-ketetapan yang Allah berikan sebagai tambahan, itu bukan Allah menambahkan dari 10 perintahnya. Tapi hal-hal itu diberikan dengan murah hati, kemurahan hati Allah. Karena Allah tahu dengan perintah yang Allah sudah berikan, pasti akan ada yang namanya pelanggaran. Di sini Allah sudah menyiapkan dan menyediakan cara bagaimana menangani pelanggar-pelanggar yang melanggar hukumnya Allah, kalau ada. Oleh sebab itu, setelah zaman Musa, muncullah yang namanya pembangunan kemah suci. Mulai muncul yang namanya lembaga kurban. Dan mulai muncul yang namanya pengangkatan imam sebagai pelaksana upacara. Ini semua karena kemurahan hati Allah. Allah memberikan itu supaya semuanya tertib, bahwa yang salah harus dihukum, dan biar manusia tetap hidup tidak berragi. Kalau mereka mulai terpapar dengan ragi, mereka mulai menebus dosa mereka. Secara signifikan, pengaturan pada perjanjian lama ini memang merupakan sebuah paradoks besar. Di satu sisi, dalam Keluaran 25 ayat 8, Allah berkata, "Aku akan diam di tengah-tengah mereka." Tapi di sisi lain, tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk menembus tirai masuk ke dalam tabernakel, atau sering kita pahami dengan ruang maha kudus, kecuali imam besar. Mereka boleh masuk, dan itu pun pada hari pendamaian dengan membawa darah kurban. Nah, paradoks yang signifikan ini diubah, diperbarui pada waktu zaman perjanjian baru oleh Kristus. Ketika tirai bait suci robek dan tercabik, terbelah dari atas sampai ke bawah. Hal ini merupakan rencana dan karya Allah sendiri. Untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu, harusnya dalam perjanjian baru itu kita semakin diubahkan. Allah yang maha tahu, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan peringatan, Allah yang memiliki kekuasaan dan otoritas, Allah yang ditakuti oleh bangsa Israel.
oleh darah Kristus, ruang Maha Kudus terbelah. Sekarang kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, tidak hanya diundang oleh Allah, tapi Allah telah membuka semuanya. Tidak hanya diundang, tapi sudah seharusnya kita mendekati Allah melalui darah anak domba, yaitu Kristus Yesus, yang telah menebus dosa umat manusia, menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.